Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Faza Zulkarnain, NIM 154 dari kelas Sistem Operasi G dengan dosen Pak Denar Regata Akti. Di sini saya menjelaskan tentang tugas 1, yaitu sebentar. Nah, ini perintah dasar Linux yang diberikan oleh Pak Denar. Jadi saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar apa saja yang ada di bus atau shell dari distro Linux, yaitu Ubuntu. Yang pertama ada ls, yaitu perintah yang digunakan untuk login sebagai root atau pengguna tertinggi. Jadi ketika kita nanti ingin login sebagai root, nanti tinggal ketik aja sudo su. Nanti kita memasukkan password, habis itu kita enter. Udah. Kemudian man ls ini berfungsi untuk mengetahui perintah yang kita jalankan. Misal menjalankan perintah ls di man ls. Nah, nanti dia itu si man ls nanti outputnya itu menjelaskan perintah yang berguna untuk memperlihatkan isi direktori. Jadi misal kita nih nggak tahu mv, nah itu nanti bisa mengetahui dengan perintah man mv seperti itu. Kemudian sudo i atau sudo su, yaitu ya yang tadi yang login sebagai pengguna tertinggi. Oh maaf, ini salah ini. ls ini digunakan untuk apa namanya, mengetahui folder apa atau file apa saja yang berada di direktori tersebut. Ya ls gitu aja. Bisa di sini. Bisa di apa, di folder aska ini ada dokumen, download, musik, picture, pakso itu. Kemudian ada logout. Kalau dibantu exit sama aja untuk keluar dari terminal. Kemudian reboot ini nanti restart komputer sama kayak init 6. Init 6 juga perintah restart melalui konsol ya. Kemudian shutdown juga itu mematikan komputer. Halt itu mematikan komputer tapi harus melalui root, login sebagai root. Init 0 ini juga mematikan komputer sama kayak shutdown. Namun nggak usah pakai root, udah bisa. Power off juga sama kayak init 0. Kemudian info ini perintah untuk menjelaskan secara detail dari perintah yang lainnya, info ls, info nv. Jadi semisal nah, jadi di sini dijelaskan dulu ls itu apa aja, apa dijelaskan secara detail ls itu gimana, seperti itu mungkin. Kita coba kita key. Nah, kayak info pwd tadi, pwd adalah print working directory. pwd prints the name of the current directory. Jadi misalnya pwd kita berada di direktori, kita sekarang itu ada di direktori apa gitu. Misal
kita masuk ke CD Praxo. Nah, misalnya kita di Praxo, SPWD. Nah, sekarang kita berada di Home Aska Praxo gitu. Kemudian workis, nah digunakan untuk mendeskripsikan halaman manual satu baris. Nah, ini RM. What is RM? Apa itu RM? RM itu perintah untuk meremove files atau directories. Ini menghapus file. Sudo help untuk mengetahui perintah apa saja yang bisa digunakan di perintah sudo. Ini saya masih agak bingung, jadi saya kasih mohon bimbingannya Pak Denar untuk ini. Agak bingung sih sudo help. Terus uname R ini untuk melihat kernel yang digunakan pada OS. Nah, ini kernel saya 5.13.0.35 generik. Nah, history ini menampilkan jejak yang jejak perintah-perintah yang sudah pernah kita ketikkan di shell, di bash shell. Saya udah berapa ini? Udah melakukan perintah sebanyak 200 lebih. Nah, cara menghapus historinya history magic. Nah, ini udah hilang semua itu. Tinggal satu lagi. Gitu. Kemudian date ini untuk menampilkan tanggal dan hari ini. Terus kali ini untuk kalender. PWD nanti itu tadi ya, menampilkan lokasi direktori kita saat ini. Kita berada di mana. Mcdir ini untuk membuat folder baru, RMD untuk menghapus folder, RMRF ini menghapus secara paksa ketika folder tidak bisa dihapus. Jadi ketika ada, kalau misalnya ada folder dan file gitu ya, di sebuah direktori gitu. Nah, kalau misalnya mau menghapus file kan tinggal di ketik RM terus nama filenya. Nah, kalau misalnya mau menghapus folder, kita lupa RMdir ya. Kita pakai RM terus nama foldernya itu pasti nggak bisa. Nah, itu pakai ini, pakai RMRF ini. Nah, kayak ini. Mcdir A. Aku bikin folder A. Terus aku hapus. Nah, can remove A is a directory. Kemudian aku paksa hapus RM min RF A ls. Nah, tinggal nggak ada. Tinggal filenya aja gitu. CD ini untuk berpindah direktori. Bisa back, bisa buat menuju folder yang kita inginkan. Touch ini untuk membuat file baru txt gitu. CP ini untuk mengcopy dari direktori satu ke direktori lainnya. MV ini untuk memindah atau merename seperti ini. LS ini untuk melihat apa saja yang ada di folder itu. Ada file touch, ada test nano. Kemudian aku memindahkan file touch ini, merename file touch ini menjadi file rename. Nah, terus aku lihat lagi, nah udah tergantikan yang semula file touch menjadi file rename. Kemudian aku coba pindahkan direktori file touch-nya kan ini, kemudian aku pindahkan ke home aska musik. Nah, kenapa kok nggak bisa ini? Karena aku lupa. Seharusnya ini kan file rename bukan file touch karena udah diganti. Jadi aku coba 2 kali file rename, ternyata berhasil. Nah, kemudian saya ls, ini udah nggak ada file rename-nya. Aku pindah ke musik. Nah, aku pindah ke musik, kemudian aku lihat di musiknya ternyata udah terpindahkan file rename yang awalnya di folder Praxo pindah ke folder music kayak gitu. Find sama seperti locate-nya seperti ini. Perintah find juga bisa digunakan untuk mencari file dan direktori. Bedanya perintah find lebih ditujukan untuk mencari file yang berlokasi di dalam
directory yang diberikan. Jadi ketika kita sudah ada di suatu directory, kemudian kan misal di dalam directory itu ada banyak file, ada banyak folder, terus kita mau ngecek sebenarnya file yang kita inginkan ini ada nggak sih yang di directory itu. Daripada kita cari satu-satu kan mending kita pakai ini finding gitu. Kemudian kalau locate ini mencari tahu lokasi directory yang kita inginkan. Kayak ini, locate test nano. Oh, ternyata test nano ini ada di directory home aska pakso test nano. Oh, berarti di folder prakso kayak gitu. Kemudian perintah reach ini yang kuning-kuning ini ya, masih belum paham banget. Jadi sesuai di internet yaitu perintah reach ini digunakan untuk menemukan perintah dengan mencari setiap daftar perintah yang dapat dieksekusi di directory yang ditentukan oleh environmental variable. Jadi mungkin ya yang saya pahami which PWD, aku mau cari tahu PWD ini ada di mana. Oh ternyata ada di sini. Kayak gitu. Ini hampir sama kayak where is itu ya untuk mencari file biner, source atau file manual untuk perintah yang diberikan. Gitu, where is ls, di mana ls ini, ls-nya berarti di sini, di user bin ls. Ini which-nya mungkin ya, yang ininya itu where is. Kayak gitu. Mungkin itu aja sih, ada 3 yang belum saya pahami secara mendalam. Nah itu saja mungkin ini adalah ada dari Pak Dena ya, buat record penjelasan dari list yang ada di atas. Kemudian akan saya upload di YouTube ya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.